acara seminar yang kita paket dengan memakai Zoom meeting ini, dan kita berharap ini bisa ada manfaat untuk kita semua. Kemudian selawat dan salam teruntuk bagi suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan arahan hidup sampai akhir zaman nanti. Yang saya hormati pembina Yayasan Sumatera Barat yang sempat hadir pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu pengawas, dan semua unsur-unsur pengurus dan pimpinan Yayasan Sumatera Barat, Rumah Sakit Islam Yayasan Sumatera Barat, Ustaz Muhammad Nasir, Tikes Yayasan Sumatera Barat, dan PT Masitah Yayasan Sumatera Barat. Dan yang saya hormati ibu-ibu Badan Penyantun Yayasan Sumatera Barat dan keluarga besar Yayasan Sumatera Barat, dan juga saya tentu menghargai pada Bapak Ibu para partisan kami yang ikut dalam seminar ini. Sama tadi saya lihat saudara saya, Dr. Andri, dan beberapa yang saya lihat pada kesempatan ini, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas ikut bergabung dengan keluarga besar YRC mengadakan acara pada pagi hari ini. Para Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, berbagai macam inovasi yang kita kembangkan dalam menghadapi tantangan pandemi ini. Hambatan pelayanan kesehatan sudah kita alami sejak Maret yang lalu. Hampir separuh pasien tidak bisa datang ke tempat pelayanan kesehatan kita, dan hampir separuh dari pasien tidak bisa dirawat di rumah sakit. Untuk itu berbagai upaya sudah kita lakukan dalam rangka untuk tetap berperan sebagai pergerakan Nurul Islam di bidang pelayanan kesehatan ini. Untuk itulah atas saran dari Ketua Komite Pelayanan Kesehatan Pembina Yayasan Sumatera Barat, Dr. Zul Agus, untuk bisa menggarap dan menggagas kegiatan seperti ini agar ini bisa upaya-upaya secara kontak langsung antara lembaga-lembaga kesehatan YRC dengan para umat masih tetap bisa berjalan dengan baik, ya, baik dalam preventif, promotif, maupun mungkin masalah kuratif sangat terbatas dan rehabilitatif, ya. Namun ini masih tetap ada hubungan antara YRC sebagai lembaga yang sudah didirikan sejak tahun 69, itu 51 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, itu bisa tetap memberikan kontribusi di dalam peningkatan pelayanan kesehatan di negeri ini. Nah, oleh karena itulah pada hari ini atas permintaan saya kepada Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Sumatera Barat, Kota Padang, untuk bisa menggagas acara ini, memulai acara ini pada kesempatan ini. Tentu saya berharap acara webinar atau Zoom ini tidak merupakan hanya sekali ini saja, tapi saya berharap ini di bawah nanti koordinasi Ketua Bidang 1 Bidang Pelayanan Medik di Sumatera Barat, pengurus Sumatera Barat, Saudara Dr. Maramdi SPOG, bisa mengkoordinasikan kegiatan ini secara rutin, ya, secara rutin yang akan bisa memberikan suatu kegiatan yang terstruktur dalam wadah kita membangun kesehatan umat melalui kegiatan Islam ini. Nah, oleh karena itu saya berharap kegiatan ini juga nanti adalah kegiatan tidak melulu dari pemberian materi dari narasumber, tetapi mungkin separuh adalah waktu kita, mungkin lebih separuh kita ingin mendengar dari Bapak Ibu para peserta ini. Karena mendengar dari beliau adalah pembelajaran luar biasa oleh kita. Apa masalah kesehatannya, baik dalam rangka preventif, dalam rangka promotif, maupun dalam kuratif, jauh lebih penting oleh kita di YRC daripada kita yang bicara lebih banyak. Oleh karena itu saya diharapkan separuh waktu adalah oleh panelis, dan separuh waktu nanti adalah kita ingin mendengar. Panjang waktu oleh kita untuk bisa berdialog dengan Bapak Ibu semua ini, agar semakin tahu kita bahwa persoalan kesehatan ini tidak hanya cukup kita hadapi secara kuratif saja, tetapi mesti ada pendekatan holistik, bahwa manusia terdiri dari unsur-unsur jiwa, unsur-unsur jiwa, unsur-unsur sosial, unsur-unsur adalah persoalan-persoalan fisik. Jadi pendekatan biopsikososial dan religius.
4 ranah itu mesti terkawal oleh kita. Biologis terkawal, psikologis terkawal, sosiologis orang terkawal, dan terakhir adalah religius. Nah, pengalaman dari teman-teman kita yang pernah berpraktek di Saudi Arabia, sangat sulit, sangat jarang orang-orang sana, orang masyarakatnya datang untuk berobat langsung seperti kita. Kenapa? Karena dia punya tahap. Pertama, dia berdoa. Kedua, dia bersedekah dulu. Ketiga, dia minum madu dan minuman makan makanan lain. Baru terakhir dia berlaku mengunjungi apanya. Oleh karena itu, saya berharap kita selalu mendukung Rule Islam. Betul-betul kita bisa menggali apa saja nilai-nilai pencegahan, peningkatan kesehatan, dan pengobatan kesehatan berbasis ilmu kedokteran kesehatan Islam. Itu mesti kita kembangkan kepada umat kita. Karena kita tahu umat kita sebesar adalah umat Islam. Tentu semuanya semua kita dorong dengan pengobatan Western oriented yang sudah kita pelajari di dunia kedokteran kita. Nah, kita kembali bahwa Islam jauh lebih dulu menggerakkan tentang masalah kesehatan ini. Buku-buku yang dikarang oleh para pemikir-pemikir atau katakanlah para orang-orang pintar, katakanlah disebut dengan Ibnu Sina, Avicenna dan seterusnya, itu masih menjadi acuan-acuan baik dalam rangka pandemi maupun dalam rangka lanjut. Nah, oleh karena itulah dua pokok saya tadi. Satu, tujuan kita adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan melalui webinar ini, melalui Zoom ini, untuk mengembangkan yang kita sebut dengan bagaimana kita mengembangkan pendekatan Islami dari preventif, promotif, dan kuratif dari sisi Islam sendiri. Karena Islam kaya dengan itu. Kita gali bersama-sama mendiskusikan ini. Dan kedua, saya berharap ini adalah reguler kegiatan ini. Dan saya minta kepada nanti teman-teman yang mengolah adalah separuh, mungkin hanya sepertiga yang akan berbicara, ahli yang akan bicara. Tapi lebih banyak kita memberikan kesempatan kepada para audiens kita untuk menyampaikan persoalan-persoalan kesehatannya, yang akan bisa kita beri feedback untuk mereka sendiri. Nah, tentu para moderator mampu menggait para pembicara pada audiens kita ini yang hadir ini mampu mengeluarkan pengalamannya. Saya yakin seusia yang sudah 40, yang 30, ada yang 70 tahun, sudah banyak pengetahuannya. Kalau itu ditulis oleh kita nanti, pengetahuan, pengalaman dia sakit di dalam kehidupan dirinya, keluarganya, dan tetangganya. Nah, dari itu kita akan juga mendapat pengalaman sebagai seorang dokter spesialis betapa dunia kedokteran mestinya dunia mendengar, dunia komunikasi. Tidak hanya dunia yang langsung orang datang, buka bajunya, periksa, dan seterusnya, tidak. Tapi dunia adalah dunia mendengar. Dunia pendekatan holistik. Itu sudah didengungkan dalam pendidikan kedokteran kita. Tetapi aplikasinya yang masih kita mengalami kekurangan. Nah, oleh karena itu, saya minta kepada dokter-dokter spesialis yang sebagian besar yang kita tampilkan ini adalah dokter spesialis yang memang kita untuk bisa mengambil spesialisasi yang sudah kita programkan, kemudian dia kembali ke dalam lingkungan HRC, dan saya berharap dengan nuansa yang sama, saudara-saudara yang spesialis yang dalam HRC betul-betul tidak hanya mengembangkan sistem pendekatan pelayanan kesehatan dengan dunia barat yang selama ini kita pelajari, saya juga berharap adalah menggali mutiara-mutiara penting dalam sistem pelayanan kesehatan Islam. Inilah tujuan kita untuk dan untuk itu kita ingin mendengar dari audiens apa saja pengalamannya, apa saja permasalahannya, dan bagaimana kita juga mendudukkan pendekatan holistik tadi, biologis, psikologis, sosial, religius. Ya, mungkin banyak kita sakit ini oleh karena religius kita tidak duduk, tidak sesuai dengan janji kita dengan Allah sebelum kita lahir dulu, mungkin ini problem terbesar kita. Ya, mesti kita gali, mana tahu saudara-saudara para dokter spesialis bisa menggali ini sehingga nanti kita mungkin sedikit memberikan obat. Ya, kita bisa mengurangi reduksi obat.
Kita bisa melaporkan kita hanya sedikit menggunakan obat, lebih banyak kita adalah pendekatan tadi itu holistik yang kita laksanakan, ya. Jadi tidak hanya sekedar memeriksa orang, memeriksa labornya, kemudian menulis resep yang cukup banyak. Kita bisa sampai pada titik mengurangi resepnya. Ya, lebih banyak adalah melakukan dialog, apalagi kita sudah punya satu unit Ruhul Islam. Ya, yang tadi ustadz-ustadz kita yang tampil itu adalah orang-orang yang bekerja di Ruhul Islam. Saya ingin daknya Ruhul Islam itu bagian komprehensif, sistematik untuk melakukan pengobatan terhadap seorang pasien secara holistik. Tidak cukup hanya dokter, tapi kita perlu adalah mencoba dari teman-teman yang kita memberi kewenangan pada dia. Tentu keterampilan itu perlu dilatih pula oleh beliau agar betul-betul bisa kita jalankan dengan sebaik. Itu harapan saya kepada teman-teman nanti mengolah, ya, agar berharap ini bukan sekali, ini ada sistematis kita sanakan, dan saya minta Pak Herman bisa membicarakan dalam meeting mingguan beliau dengan para direktur setiap hari Jumat pagi jam 8, setiap hari Rabu jam 8, agar bisa dikeluarkan konsep yang jelas dalam rangka mengembangkan model seperti ini dengan tujuan kita melakukan pendekatan dengan umat kita, dengan audiens kita, dengan memberikan bahagian daripada kegiatan Ruhul Islam kita. Dalam keadaan pandemi, Tuhan memberikan kita berpikir, memberikan sarana untuk bisa itu. Kedua adalah kita bisa membangun keumatan yang lebih kuat di dalam mengembangkan pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang holistik, yang kekasan Islam seperti ini. Saya pikir ini harapan saya kepada saudara panitia, supaya betul-betul apa yang kita gagas ini bagian lengkap dari sistem kita untuk bisa membangun kesehatan masyarakat kita. Kita tentu tidak berharap ya makin banyak orang sakit, itu belum tentu akan menjadi indikator oleh kita menjadi lebih baik. Peranan YASI didirikan sejak tahun 69 ini oleh Bapak Muhammad Nasir bagi kepentingan kesehatan umatnya. Tapi bagi itu adalah bagaimana kita menjaga umatnya, dia tidak sakit dulu, dia sudah bisa merawatnya, sehingga nanti akhirnya tingkat derajat kesehatan masyarakat umat Islami semakin baik. Demikian saja harapan saya, dan kemudian bisa Saudara Herman mengajak juga teman-teman dari Universitas Muhammad Nasir, kemudian dari STIKES Yasi Sumatera Barat untuk bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ini, mendorong kegiatan ini secara reguler. Demikian saja, selamat kita mengadakan seminar melalui Zoom meeting ini. Semoga Allah SWT memberkati semua pekerjaan kita dan berjalan dengan lancar, dan kita bisa membangun satu keumatan yang kuat melalui webinar ini dengan topik yang besar adalah persoalan kesehatan pribadi dan persoalan kesehatan masyarakat. Sebab bagaimanapun preventif dan promotif mesti kita kedepankan daripada kuratif dan rehabilitatif. Demikian saja harapan saya kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu semua. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya. Dan saya juga mengharapkan saran, kritikan dari Bapak Ibu peserta kepada panitia. Tentu saya sadar-sadarnya pada awal satu kegiatan pastilah tidak sempurna dalam kegiatannya. Demikian saja, dan terima kasih kepada para pembicara, pertama Dr. Zul, kemudian Dr. Emilian Nasser dari ahli jantung kita, dan kemudian Dr. Elvizon, spesialis penyakit dalam dan sekaligus Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Sumbar di Padang. Demikian saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi seminar ini kita buka dan kita persilahkan kepada pembawa acara untuk bisa melanjutkan kegiatan ini. Baik, silakan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Masrul MSc SPGK. Dan acara selanjutnya, sejenak izinkan saya membacakan tata tertib webinar Tetap Sehat di Usia Tua. Tata tertib webinar Tetap Sehat di Usia Tua. Yang pertama, peserta memute-kan Zoom selama narasumber menyampaikan materi. Yang kedua, peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga,
peserta mengisi absen pada link-link yang telah disediakan di kolom chat. Yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A dengan format sebagai berikut. Nama instansi, pertanyaan narasumber yang dituju. Yang kelima, selama kegiatan webinar akan dipandu oleh moderator. Itulah dia tata tertib webinar tetap sehat di usia tua. Hampir setiap orang ingin panjang usia, namun enggan menjadi tua. Menjadi matang atau dewasa tentu iya, namun tidak dengan menua. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat menangkal kita menjadi tua. Nah, problema apa sih yang ada di usia tua? Tentu tidak lain tidak bukan karena faktor kesehatannya sudah menurun sangat drastis. Bagaimana cara agar jiwa dan raga sehat di usia senja? Mari kita ikuti dengan seksama acara webinar Tetap Sehat di Usia Tua yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Usi, kepada Dr. Mursidah Solihati. Disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memandu acara ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita bersemangat kali untuk mengikuti webinar dengan tema Tetap Sehat di Hari Tua. Dan bersama kita sudah ada 3 orang pembicara yang ahli di bidangnya, yaitu saya perkenalkan, pertama ada Dr. Meidia Nasser, SPJP FPH, yang akan nanti berdiskusi dengan kita semua tentang hipertensi dan gagal jantung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang kedua sudah hadir juga bersama kita Dr. Elvizon Amir, spesialis penyakit dalam Vinasim, yang nanti akan berdiskusi dan berbicara dengan kita tentang bagaimana mengelola penyakit degeneratif di usia lanjut. Assalamualaikum Bapak Elvizon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga sudah hadir juga bersama kita Dr. Zulkarnain Agus MPH, MSc, SPGK, yang nanti akan berdiskusi dengan kita tentang revolusi gizi untuk sehat di hari tua. Assalamualaikum Pak Zulkarnain. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh MC sebelumnya, bahwa menjadi tua adalah satu kepastian. Waktu berlalu dan semua orang akan menjadi tua. Namun menjadi tantangan yang besar bagi kita semua, bagaimana sih untuk menjadi tua, namun tetap sehat, tetap produktif, tidak tergantung pada lingkungan, dan tidak harus berobat rutin barangkali. Maka akan menjadi pertanyaan bagi semua orang, bagaimana sih mencegah untuk menjadi tidak produktif dan sakit-sakitan, ataupun bagi kita yang sudah mungkin berusia di atas 40 tahun, yang sudah terlanjur punya diagnosa tertentu dalam 1 atau 2 penyakit, maka menjadi pertanyaan, apakah saya harus berobat sampai seumur hidup dan segala macam. Nah, saatnya bagi kita semua hari ini yang sudah bergabung bersama kita di webinar Tetap Sehat di Hari Tua untuk dapat bertanya sepuasnya nanti kepada 3 narasumber kita yang luar biasa. Nah, pertama kita pergilirkan narasumber kita yang pertama adalah Dr. Meidia Nasser Putra yang akan berbicara tentang hipertensi dan gagal jantung. Sebelum beliau menyampaikan materi, maka izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari beliau. Untuk nama adalah Dr. Meidia Nasser Putra, SPJP FPH, tempat tanggal lahir Padang 14 Mei 1988. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2006 sampai 2012, lalu melanjutkan pendidikannya di Kedokteran Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
tahun 2016 sampai 2020. Saat ini beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktek di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekaligus beliau juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Ibnu Sina Padang. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sudah tidak sabar kita mendengarkan pemaparan beliau tentang hipertensi dan gagal jantung, yang mana kita tahu hipertensi sudah sangat banyak sekali di sekitar kita, yang kemudian menjadi gagal jantung juga. Pada Dr. Mehdi Nasar, kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema pertama ini, saya akan membawakan tentang secara lebih luas tentang kaitan antara rehabilitasi dan prevensi dari penyakit jantung itu sendiri. Karena nantinya itu terkait dengan faktor risiko yang menjadi dasar penyakit jantung. Tidak hanya hipertensi, diabetes, ada juga merokok, obesitas, hiperkolesterolemia. Jadi semuanya itu akan terkait dengan perjalanan penyakit jantung yang ke ujungnya adalah menjadi gagal jantung. Nah, hal tersebut harus kita bisa cegah sedini mungkin agar kualitas dari hidup kita bisa baik hingga masa tua nantinya. Admin tolong share screen. Jadi penyakit jantung itu sebenarnya bukan untuk kita takuti, tapi kita harus mengenali, memahami, dan mencegah penyakit jantung itu sendiri. Dari American Heart Association didapatkan hampir 99% pasien dengan penyakit jantung itu mengalami gangguan kesehatan, dan di mana 56%-nya itu mengenai beberapa petugas kesehatan, dan 60%-nya itu akan mengalami gejala hipertensi dan kolesterol yang terganggu. Nah, oleh karena itu semua, penyakit jantung ini merupakan pembunuh nomor 1 di dunia sekarang. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya penyakit jantung itu harus kita cegah sedini mungkin. Karena dalam setiap 25 detik itu ternyata ada terjadi kematian akibat penyakit jantung, baik itu penyakit jantung koroner maupun gagal jantung dan penyakit jantung lainnya. Baik. Oleh karena itu, mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati, karena kita harus mencegah agar tidak terjadi pembengkakan jantung pada gagal jantung akibat keterlambatan kita dalam mengenali dan mencegah penyakit jantung itu sendiri. Baik. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa saja faktor risiko yang bisa kita kendalikan untuk mencegah penyakit jantung itu sendiri. Pertama, usia tua. Jadi, faktor risiko itu dapat kita bagi menjadi 2 macam. Ada yang bisa kita kendalikan atau tidak dapat kita kendalikan. Usia tua, jenis kelamin laki, pada wanita yang menopause ataupun riwayat keluarga orang tua laki-laki yang meninggal usia kurang dari 55 tahun dan wanita kurang dari 65 tahun, itu merupakan riwayat atau faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Maka itu menjadi alamiah yang harus kita waspadai nanti ke depannya. Namun ada faktor risiko yang bisa kita kendalikan untuk mencegah penyakit jantung itu sendiri. Pertama itu adalah merokok, stres, diabetes, hipertensi, dan hiperkolesterolemia. Kelima, penjenis faktor risiko ini harus bisa kita kendalikan untuk meminimalisir proses terjadinya penyakit jantung itu sendiri. Karena pada dasarnya proses aterosklerosis atau penumpukan plak pada pembuluh darah itu secara alamiah akan terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Proses alamiah dari aterosklerosis tersebut sudah mulai di usia 30 tahun. Jadi pada kita semua yang sudah berusia di atas 30 tahun, mulailah untuk mengenali faktor risiko kita untuk mencegah progresivitas dari aterosklerosis itu. Baik. Jika kita melihat perjalanan dari suatu penyakit jantung atau dinamakan dengan cardiac continuum, utama sekali yang terjadi adalah adanya faktor risiko itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, faktor risikonya berupa hipertensi, diabetes, ataupun merokok, dan hiperkolesterolemia. Jika sudah ada
faktor risiko tersebut, maka akan mulai terjadinya peningkatan penumpukan plak serta usia ditambah dengan faktor risiko tersebut, maka di dalam pembuluh darah kita akan mulai terjadi penumpukan dari plak-plak sehingga akan mempersempit laju pembuluh darah itu sendiri. Dimana nantinya bisa kita lihat di gambar akan terjadi pengecilan dari lumen pembuluh darah sehingga nantinya akan terjadi yang namanya dengan infark miokard ataupun iskemia miokard. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya akan lama-kelamaan akan menyebabkan pembesaran jantung sehingga nantinya akan menyebabkan gagal jantung. Nah, pada kondisi gagal jantung inilah hal yang sudah mulai terjadi penurunan kualitas hidup. Apabila Bapak Ibu semua pada saat melakukan aktivitas sudah merasakan sering capek atau mudah lelah dan rasa tidak nyaman pada badan, hal tersebut sudah mulai menjadi tanda-tanda adanya gagal jantung kongestif. Dan kita cegah menjadi gagal jantung yang lanjut, karena gagal jantung lanjut itu angka kematian dan angka kesakitannya akan lebih tinggi. Nah, apabila kita mendapati pasien ataupun Bapak Ibu semua dalam keadaan sudah mengalami gejala-gejala seperti gagal jantung tersebut, ataupun sudah pernah mengalami serangan jantung, sudah menggunakan cincin ataupun operasi bypass, hal tersebut juga masih belum terlambat untuk ke fase yang lebih lanjutnya. Oleh karena itu, selain prevensi primer, kita harus bisa mengendalikannya dengan prevensi sekunder untuk mencegah gagal jantung yang lebih lanjut. Baik. Baik. Mungkin kita bahas sedikit mengenai penyakit jantung itu sendiri. Ada dua utama penyakit jantung yang mesti kita waspadai. Itu adalah pertama penyakit jantung koroner. Sebelum harusnya Medi jadi langsung gitu ya. Maaf ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita menilai adanya suatu penyakit jantung, kita tidak bisa lepas dari dua hal yang paling sering terjadi secara epidemiologinya. Pertama adalah penyakit jantung koroner, yang kedua gagal jantung. Untuk penyakit jantung koroner, kita lihat gambar ini. Pada usia 30 tahun akan mulai terjadi terbentuknya plak aterosklerosis pada dinding pembuluh darah ini. Itu normal alamiah terjadi mulai sejak 30 tahun. Dan seiring bertambahnya usia, tadi progresivitas dari penumpukan plak tersebut. Sehingga jika ditambah dengan adanya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol dan maka progresivitas itu akan semakin cepat. Dan kita lihat pada saat akhirnya akan hanya sedikit lumen pembuluh darah yang bisa dilalui oleh darah itu sendiri, maka terjadi nantinya akan otot-otot jantung akan mengalami kekeringan hingga kematian. Jadi pada saat itulah nantinya lama-kelamaan jantung akan bekerjanya. Selanjutnya pastikan ya secara adanya penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, merokok dan yang tersebut, maka timbullah suatu gejala yang namanya gagal jantung. Gagal jantung itu sendiri ditandai dengan adanya suatu perasaan yang sudah lelah, ada pada saat apalagi meningkat pada saat aktivitas, denyut jantungnya yang terlalu cepat di atas 90 kali per menit,
atau tidak bisa berbaring terlentang, atau tidur harus dengan tinggi bantal, dan hal-hal tersebut harus kita waspadai sedini mungkin agar bisa efek ke depannya, sehingga kualitas dari hidup kita itu tidak menurun. Jadi tetap kita harus menjaga, walaupun sudah terdiagnosa sebagai gagal jantung, kita harus bisa mengenal hal tersebut agar kualitas kita bagus. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit jantung itu sendiri? Paling utama adalah kita tentunya pada Bapak Ibu semua yang masih merokok, harus kita stop merokok. Karena merokok itu tidak hanya pada jantung, tapi hampir semua organ-organ vital pada tubuh akan dikenainya. Dan sudah ada penelitian, ternyata efek racun dari merokok itu sendiri, efek racun dari nikotin itu sendiri masih bertahan di dalam tubuh hingga 10 tahun setelah berhenti merokok. Andai kata kita semua berhenti merokok pada hari ini, maka komplikasi itu akan 10 tahun ke depan. Jadi saya sendiri banyak menemukan pasien, hampir 90% pasien jantung itu adalah perokok. Walaupun dia sudah mengatakan sudah berhenti 2 tahun, 3 tahun, namun tetap dia akan besar peluang untuk jadinya penyakit jantung akibat racun yang dalam rokok itu bertahan di tubuh hingga 10 tahun. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah mengontrol tekanan darah, di mana tekanan darah tinggi itu sendiri harus bisa kita kendalikan cepat mungkin agar untuk mencegah progresivitas dari komplikasi hipertensi itu. Di mana langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah lifestyle modification. Itu tidak bisa kita pungkiri akan sangat berpengaruh terhadap penurunan dari tekanan darah kita. Untuk kelas 40/90. Sedangkan untuk pasien diabetes sama kecil dari 140, PKB juga kecil dari 140. Maka rata-rata kita targetkan tekanan darah itu kecil dari 140/90. Namun, ada pada beberapa kondisi pada pasien-pasien jantung yang sudah mengalami gagal jantung, yang sudah ada terjadi penurunan dari ejeksi fraksi atau kekuatan pompa jantungnya, maka tekanan darah kita kontrol seminim mungkin untuk mengurangi gejala. Jadi, secara berkala kita akan melakukan pemeriksaan ekokardiografi pada pasien-pasien jantung minimal sekali 6 bulan. Nah, untuk mengenai lifestyle modification itu sendiri, tentu ada beberapa tahapan ataupun langkah yang bisa kita lakukan. Terutama adalah aktivitas fisik minimal 30 menit per hari selama paling tidak 3 kali seminggu. Itu akan menurunkan tekanan darah 4-9 mm air raksa. Selanjutnya, DAS eating plan, itu dietary approach stop hypertension, di mana disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang rendah lemak untuk menurunkan tekanan darah yang cukup signifikan, 8-11 mm air raksa. Dan sekali ada penahanan konsumsi garam. Jadi konsumsi garam disarankan kecil dari 5-6 gram per hari. Dan menurunkan berat badan serta stress reduction. Selanjutnya pada pasien-pasien yang mengalami obesitas tentunya harus kita kontrol berat badannya. Di mana dengan target paling simpel adalah kita mengukur lingkar pinggang. Laki-laki diharapkan kurang dari 102 cm dan perempuan kurang dari 89 cm. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jika mempunyai meteran di rumah, silakan dihitung lingkar pinggang dari bapak ibu semua. Jika sudah melebihi batas tersebut, maka diharapkan bisa untuk melakukan diet ataupun aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan. Karena berat badan yang berlebihan itu akan mengalami komplikasi yang cukup banyak, seperti pada penyakit jantung, ada fatty liver, ada gangguan pada kantung empedu, ada gangguan pada ginekologi, dan ada gangguan pada tulang, sering pada sakit pada lutut dan persendian, dan tidak kalah penting adalah terkait dengan penyakit jantung koroner dan stroke. Karena penyakit jantung koroner dan stroke masih menjadi pemuncak untuk penyebab kematian tertinggi di dunia. Aktivitas fisik yang disarankan itu mulai seminimal mungkin adalah lari pagi minimal 30 menit, setidaknya 5 hari dalam seminggu, yang tidak bersifat kompetitif,
bisa dengan aerobik ataupun jogging, bersepeda dan berenang. Dan harus kita hindari aktivitas yang sedentary, yang hanya bermalas-malasan sambil nonton TV. Apalagi sekarang di masa pandemi yang diharapkan lebih banyak di rumah, maka hal saat ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya penumbukan plak ataupun lemak, sehingga akan mengganggu kesehatan kita nantinya. Dan yang tidak kalah penting pada pasien-pasien yang mengalami diabetes, tentunya kita harus mengontrol diabetes. Kita mengontrol gula darahnya, karena penyakit gula itu sangat menimbulkan komplikasi yang lebih parah lagi dibandingkan dengan hipertensi. Dia juga akan mengenai otak, menyebabkan stroke, jantung bisa menyebabkan serangan jantung, ginjal bisa mengalami gagal ginjal. Dan paling sering adalah masalah di jantung dan ginjal untuk masalah diabetes ini sendiri. Selanjutnya adalah kontrol kadar kolesterol, di mana pada European Society of Cardiology itu menargetkan pada pasien-pasien yang normal, tidak ada komplikasi, tidak ada komorbid yang bermakna, itu target LDL-nya adalah kurang dari 116 mg per desiliter. Namun pada bapak-bapak atau ibu yang sudah mengalami serangan jantung, sudah menggunakan cincin, itu targetnya lebih rendah lagi, kurang kecil dari 60 mg per desiliter. Selanjutnya adalah kita kontrol hindari stres, karena stres itu akan meningkatkan pelepasan dari hormon kortisol, sehingga akan merilis dari epinefrin, sehingga akan meningkatkan denyut nadi dan memperberat kerja jantung. Maka nantinya jantung akan lama-kelamaan akan menjadi lelah, sehingga jantung akan membengkak dan menjadi gagal jantung. Nah, setelah tadi kita bicara tentang pencegahan primer, kita masuk ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini dimaksudkan adalah untuk mencegah apabila bapak semua atau ibu sudah mengalami penyakit jantung, maka kita harus cegah untuk agar tidak terjadi progresivitas yang lebih berat lagi. Di mana cara simpelnya adalah kita ABCDE, yaitu selalu mengkonsumsi obat-obatan seperti yang diresepkan. Paling tidak kalau pada pasien jantung koroner pasti dapat pengencer darah berupa aspirin ataupun clopidogrel, dan itu harus selalu kita konsumsi. Selanjutnya kita kontrol tekanan darah, kita kontrol kolesterol, dan kita harus berhenti merokok. Yang selanjutnya harus diet ketat minimal untuk mencegah terjadinya progresivitas dari penyakit jantung itu, dan kita harus kontrol diabetes. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah edukasi dan exercise pada pasien-pasien itu. Karena edukasi dan exercise itu sangat penting untuk memberikan pengertian kepada pasien agar pasien tersebut bisa mengontrol penyakitnya untuk tidak berlanjut ke yang lebih berat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Medi yang telah